Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat ngopi Nusantara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memasuki malam terakhir bulan Ramadan, tentu di antara kita banyak yang meningkatkan ibadahnya demi meraih malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Perihal malam Lailatul Qadar disebut oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Surat Al-Qadar adalah satu-satunya surat yang menyebut langsung istilah Lailatul Qadar. Lantas, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Seperti yang termaktub dalam surat Al-Qadar, yaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana Allah mengutus para malaikat dan malaikat Jibril untuk turun ke bumi mengatur semua urusan. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Di sini para ulama berbeda pendapat tentang kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Mayoritas ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada bulan suci Ramadan, terlebih pada 10 malam terakhir. Hal ini didasarkan kepada banyak riwayat, diantaranya riwayat dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, taharraw lailatul qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadis muttafaqun alaih. Dalam riwayat yang lain, Sayyidatuna Aisyah juga mengkisahkan, kana Rasulullah idza dakhala al-ashru sadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Bila masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengencangkan kainnya, menghidupkan malamnya dan membangunkan keluarganya. Masih dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kana Rasulullah yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam 10 hari akhir bulan Ramadan, hal yang tidak beliau lakukan pada bulan lainnya. Bahkan riwayat yang lain bahwa Rasulullah melaksanakan iktikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan. Annan nabiyya kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Bahwa Rasulullah senantiasa melakukan iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan sampai beliau wafat. Dan ada riwayat yang lebih khusus lagi bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam-malam ganjil pada rentang 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Beberapa sahabat pernah bermimpi
tentang Lailatul Qadar di 7 hari terakhir ini dan disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lantas beliau bersabda, "Ara ru'yakum qad tawatta'at fi sab'il awakhiri, faman kana mutaharriha falyataharraha fi sab'il awakhir." Aku juga bermimpi sama sebagaimana mimpi kalian bahwa Lailatul Qadar pada 7 hari terakhir. Barang siapa yang berupaya untuk mencarinya, maka hendaknya dia mencarinya pada 7 hari terakhir. Hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan dalam riwayat Muslim, iltamisuha fil asril awakhiri, yakni Lailatul Qadri. Fa in da'ufa ahadukum aw ajaza fala yughlabanna ala sab'il bawaqi. Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Jika salah seorang dari kalian merasa lemah atau tidak mampu, maka janganlah sampai melewatkan 7 hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Bahkan ada riwayat yang lebih khusus lagi bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Hal ini juga seperti yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Kata beliau, "Wallahu inni la a'lamuha wa aktsaru ilmi hiyal lailah alladzi amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu 27." Demi Allah, sungguh aku mengetahui malam Lailatul Qadar tersebut, bahwa malam tersebut adalah malam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menegakkan salat padanya, yaitu malam ke-27. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian dapat dipahami bahwa kemungkinan terbesar Lailatul Qadar terjadi pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, terlebih lagi pada malam-malam ganjil. Sahabat Abu Dzar mengkisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan hal ini. Kata beliau, "Annahu qama bihim lailata 23 wa 25 wa 27 wa dzakara annahu da'a ahlahu wa nisa'ahu lailata 27 khassah." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat bersama mereka, bersama para sahabat pada malam 23, 25 dan 27. Dan disebutkan bahwasanya beliau mengajak sholat keluarga dan istri-istrinya pada malam ke-27. Berdasarkan riwayat-riwayat tersebut diantaranya, lantas para ulama berusaha berijtihad meneliti pengalaman mereka dalam menemukan Lailatul Qadar. Menurut keterangan yang ada dalam kitab Fathul Qorib, Hasyiah Al-Bajuri, dan Fathul Mu'in, juga dalam kitab I'anatul Talibin, Imam Syafi'i menyatakan bahwa Lailatul Qadar itu ada pada 10 akhir Ramadan, lebih-lebih pada malam ganjilnya. Dan yang paling diharapkan adalah pada malam 21 dan 23 Ramadan. Ada beberapa rumus di antara para ulama. Ada yang menyatakan bahwa Lailatul Qadar dapat diketahui dengan memperhatikan awal bulan suci Ramadan, hari awal bulan suci Ramadan. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 2 halaman 257-258 menukil pendapat Imam Ghazali dan yang lainnya. Beliau berpendapat bahwa jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Jika awal
Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau hari Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Dan jika awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-23. Ini menurut Imam Ghazali dan ulama yang lain, yang terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 257 sampai 258. Bahkan mengomentari pendapat di atas, Syekh Abdul Hasan Asyadzili berkata, semenjak saya menginjak usia dewasa, Lailatul Qadar tidak pernah meleset dari kaidah tersebut. Kaidah ini juga sesuai dengan keterangan yang ada dalam kitab Hasyiah Al-Jamal halaman 480. Berbeda dengan keterangan dalam I'anatut Thalibin di atas, dalam Hasyiah Al-Bajuri juz pertama halaman 304 ada kaidah lain, yaitu jika awal Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka Lailatul Qadar pada malam ke-29. Jika awal Ramadan hari Sabtu, maka Lailatul Qadar pada malam ke-21. Jika awal Ramadan pada hari Ahad, maka Lailatul Qadar pada malam ke-27. Jika awal Ramadan pada hari Senin, maka Lailatul Qadar pada malam ke-29. Jika awal Ramadan pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar pada hari ke-25. Jika awal Ramadan pada hari Rabu, maka Lailatul Qadar pada malam ke-27. Jika awal Ramadan pada hari Kamis, maka Lailatul Qadar pada 10 akhir malam-malam ganjil. Nah, berdasarkan dua metode tadi, tahun ini jika kita perhatikan, awal Ramadan jatuh pada hari Selasa, maka merujuk pada kitab I'anatut Thalibin, maka kemungkinan Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Jika merujuk kepada Hasyiah Al-Bajuri, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-25. Jadi dapat kita simpulkan bahwa meskipun para ulama memiliki metode berdasarkan pengalaman-pengalaman mereka, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, Lailatul Qadar tetap menjadi misteri. Kita tidak pernah tahu kapan Lailatul Qadar pastinya akan terjadi. Tetapi tatkala kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah dari awal Ramadan hingga akhir, insya Allah pasti kita akan mendapati di antara malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Apalagi kita sudah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, artinya sebentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Keberkahan-keberkahan yang banyak di bulan ini juga akan pergi bersama perginya Ramadan. Kita akan kembali kepada waktu-waktu yang biasa di luar bulan Ramadan. Oleh sebab itu, semoga kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan dan bisa melakukan ibadah yang banyak, yang maksimal di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan semoga kita mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Akhiran,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.